إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hari ini sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya sudah ditakdirkan menjadi indah di hadapan pandangan manusia kecintaan kepada beragam macam syahwat dunia, dari wanita-wanita, anak-anak, dan juga rumah-rumah yang mewah, kendaraan-kendaraan yang tangguh, sawah, ladang, perkebunan, serta kekayaan lainnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dari kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang paling baik. Kita melihat pada kondisi manusia dari beragam macam lapisannya, tidak yang kayanya, tidak juga yang miskinnya. Mayoritas mereka berada dalam kesedihan, kegundahan. Hatinya merasa risau. Kecemasan tampak dalam wajahnya. Apa pasal kebanyakan manusia seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan karena
kekeliruan mereka dalam membingkai hakikat kebahagiaan. Kebanyakan orang, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya menganggap dan menggantungkan kebahagiaan, kesenangannya, gembira dan kesedihannya seluruhnya kepada ada tidaknya, tersedia tidaknya harta, uang yang banyak, rekening yang tidak habis, usaha yang lancar, gaji yang berlipat ganda, tempat-tempat tinggal yang mewah, kendaraan-kendaraan yang bagus. Inilah kondisi kebanyakan orang. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Al-Quranil Karim. Allah berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia, tatkala dia diuji oleh Rabb-Nya, kemudian Allah muliakan dia, beri kepadanya kenikmatan, maka manusia itu berkata, Rabbku telah memuliakanku. Dan sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah menguji dia dan Allah takdirkan rezekinya hanya sebatas kepada kebutuhannya, maka manusia itu mengatakan, Rabbku telah merendahkan dan menghinakan aku. Kebanyakan orang melihat kepada sekelilingnya adalah seperti orang-orang yang ada di zaman Qarun ketika menyaksikan Qarun keluar dengan beragam macam kemegahannya. Allah Jalla wa Ala mengisahkan hal ini dalam Al-Quran. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka ketika Qarun keluar dengan membawa semua kemegahannya, lalu orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia mereka berujar, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Oh, alangkah senangnya, alangkah bahagianya, alangkah gembiranya seandainya aku juga memiliki seperti yang dimiliki Qarun. Sungguh Qarun ini benar-benar mendapatkan bagian yang besar. Begitulah pandangan orang. Selalu dalam kondisi berlomba-lomba memupuk kekayaan, memenuhi pundi-pundinya siang dan malam. Kebahagiaan dan kecemasannya adalah disebabkan karena keinginannya yang besar terhadap dunia ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam seorang tidak dilarang untuk memiliki harta. Dalam Islam seorang tidak dilarang untuk dia menjadi orang kaya. Dalam Islam seorang tidak dilarang untuk dia menjadi orang yang berada. Namun yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjadikan harta itu sebagai tolak ukur kebahagiaan sehingga manusia berlomba-lomba untuk mencarinya. Berlomba-lomba bahwa dialah yang paling banyak menghimpun harta. Sehingga kebahagiaannya tergantung kepada banyaknya harta dan kesedihannya ketika berkurangnya harta itu. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah
radhiyallahu taala anhu, aminu hadhil ummah, seorang yang amanah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulukinya, datang ke Madinah dengan membawa upeti dari negeri Bahrain, yang ketika itu negeri Bahrain ini penduduknya adalah orang-orang non-muslim yang dikenakan kewajiban untuk membayar jizyah, membayar upeti. Datang Abu Ubaidah bin Jarrah menuju Madinah. Kemudian tersebarlah berita kedatangannya Abu Ubaidah ini yang membawa harta yang banyak di tengah-tengah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka besoknya di pagi hari berbondong-bondonglah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai yang nggak biasa sholat di Masjid Nabawi hari itu sholat di Masjid Nabawi. Selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada mereka seraya beliau tersenyum. Beliau bilang, sepertinya kalian mendengar berita kedatangan Abu Ubaidah yang membawa banyak harta dari Bahrain. Kemudian mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang terpuji. Beliau tidak meledek apa yang dilakukan para sahabatnya, tidak mengintimidasinya dengan kata-kata. Nabi tidak mentertawakan keinginan mereka terhadap dunia. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, abshiru, kabar gembira, jangan khawatir. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kemudian Nabi mengatakan sebuah sabda yang agung yang hendaknya menjadi perhatian kita dalam topik khutbah Jumat kita di siang hari ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bilang kepada para sahabatnya, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Wa innama akhsha alaikum, melainkan yang aku khawatirkan menimpa kalian, antubsata alaikumud dunya, dibentangkan kepada kalian, di hadapan kalian dibukakan pintu-pintu dunia, fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian pun berlomba-lomba seperti orang-orang dulu berlomba-lomba menghimpun dunia, fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia itu membinasakan kalian, menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ayuhan nas, betapa kita lihat di zaman sekarang, disebabkan karena dunia dan disebabkan karena persaingan dunia, negara bisa hilang, masyarakat bisa lenyap, bahkan persaudaraan bisa rusak, dan keluarga yang tadinya saling sayang menyayangi berubah menjadi bermusuhan. Nasallallahu assalamu alaihi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa banyak ayat dalam Quran, dan sebagiannya sering sekali kita dengar, namun tidak sama orang yang faham dengan orang yang tidak memahami. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada banyak ayatnya memuji negeri akhirat, dan sebaliknya mencela kehidupan dunia, mengunggulkan negeri akhirat dan sebaliknya menomor sekiankan kehidupan dunia. Pada ayat yang tadi kita baca sebagai pembuka dari khutbah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kecintaan kepada dunia bukan suatu kesalahan. Akan tapi kesalahan adalah ketika seseorang melebihkan dunia daripada akhirat.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang jauh lebih baik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Jalla wa ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu dia lebih baik bagi engkau daripada dunia. Dan juga pada ayat yang tadi kita baca berkenaan dengan kisah Qarun. Bagaimana orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Oh, alangkah indahnya jikalau aku diberikan seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya Qarun itu memiliki bagian yang besar. Lalu apa kata orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu? Wa qala alladzina utul ilm. Ini ayat yang selanjutnya. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, mereka berkata, wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman aman. Sungguh pahala Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman. Wala yulaqqaha illa alladzina sabaru. Dan tidak ada yang meraihnya kecuali orang yang sabar. Wala yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada yang meraihnya kecuali orang-orang yang mendapatkan bagian yang besar. Bahkan pada ayat yang sering kali dikutip oleh orang-orang yang ingin mensejajarkan antara dunia dan akhirat, kita ini katanya harus seimbang dunia akhiratnya. Kemudian mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kalian lupakan bagianmu dari dunia. Pendalilannya salah. Justru ayat ini menyuruh kita mencari apa yang Allah persiapkan dari negeri akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar tatkala kita dapati orang-orang yang mereka banyak mendapatkan hidupnya susah. Bukan disebabkan karena berkurangnya harta. Bukan disebabkan karena kurangnya perbekalan. Melainkan disebabkan karena dia kalah dalam persaingan. Hartanya yang melimpah tidak menjadikan dia bahagia. Tabungannya di bank tidak menjadikan hidupnya tenang. Padahal maksud dari kebahagiaan tiada lain dan tiada bukan adalah ketenangan hidup. Maka kekeliruan yang demikian ini perlu diluruskan. Bahwa kebahagiaan hidup itu tidak terbatas kepada banyaknya harta. Berapa banyak kita dapati orang hidup bahagia dengan kondisi yang pas-pasan. Tabungannya tidak banyak di bank. Asetnya tidak ada di mana-mana. Bahkan mungkin pakaiannya hanya yang melekat di badan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kebahagiaan jauh lebih besar daripada orang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ayyuhan nas. Kenapa kita dapati ada orang yang hartanya sedikit tapi dia lebih bahagia daripada kita yang punya tabungan yang lebih banyak? Ada orang yang dia tidak memiliki kecuali apa yang kita lihat, namun dia bisa tidur lebih nyenyak daripada orang yang memiliki aset yang banyak. Apa pasal dan apa sebab?
tiada lain dan tiada bukan bahwa sebagian orang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan yang dia cari, dan sebagian orang disesatkan di tengah kekayaan dan harta yang melimpah. Telah kita ketahui pada khutbah yang pertama bahwa kebahagiaan itu tidak terbatas pada banyaknya harta. Bahkan kebahagiaan itu bisa diraih lebih dari yang bisa diraih oleh harta dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama, yang membuat hati tentram dan dada menjadi tenang dan kehidupan menjadi nyaman, tentunya adalah istri yang salihah. Seorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang saleh, dia mendapatkan ketenangan lebih dari orang yang diberikan kepadanya istri yang justru sering membangkang kepada suaminya, melawan perintah agama, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau alaihi salatu wassalam, ad-dunya mata', dunia itu adalah kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik kesenangannya, sebaik-baik keindahannya itu adalah istri yang salihah. Maka seorang kepala rumah tangga, seorang bapak, dia tidak hanya memiliki kewajiban untuk membimbing keluarganya, dalam hal ini diantaranya adalah istrinya, dengan memberikan kepadanya nafkah lahir batin. Namun yang paling tinggi dan paling utama adalah menggandengnya untuk sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan kepadanya pendidikan keagamaan yang baik, mengawasi bagaimana pergaulannya, memperbaiki bagaimana pakaiannya, dan yang lebih utama dari itu semua adalah menjaganya dari akidah dan pemahaman-pemahaman tentang agama yang menyimpang. Kemudian yang kedua, yang juga menjadi sebab seorang mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup, diantaranya adalah anak yang soleh. Berapa banyak orang yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla harta yang banyak, namun mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dari sisi ini, sehingga hartanya tidak bisa menolong dia untuk meraih kebahagiaan dunianya. Bahkan anak yang soleh itu bukan hanya kebahagiaan bagi orang tuanya di dunia, melainkan kebahagiaan juga bagi orang tuanya sampai di akhirat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia, "in qata'a amalahu illa min thalath," terputuslah amalannya kecuali dari 3 hal. Di antaranya adalah waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa dia mendoakan orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa suatu hari ada seseorang di surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya. Kemudian dia bertanya, "Ma hadza ya Rabb?" Ada apa ini wahai Rabb? Kemudian dikatakan, ini berkat doa anakmu yang soleh kepadamu, maka Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang melihat dan mengukur bahwa kebahagiaan itu adalah dengan banyaknya harta yang dia punya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah terletak pada kekayaan jiwa. Berapa banyak orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah, merasa cukup dengan yang dia punya, itu menjadi sumber kebahagiaannya sepanjang hidupnya lebih daripada harta yang banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisal ghina bi kathratil 'arab." Kekayaan itu bukan banyaknya harta benda. Wa innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Maka orang yang memiliki jiwa yang kaya, hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang dia punya, dia tidak melihat kepada apa yang ada di sekelilingnya dan tidak berlomba-lomba dengan orang-orang yang ada,
maka dia mendapatkan ketenangan lebih dibandingkan orang yang hatinya tidak pernah merasa kecukupan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu yang bermanfaat adalah rizki yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Banyak dari kita mengabaikan hal ini. Kita mengejar harta, mengejar dunia, tapi kita lupa memberi makan hati kita, qalbu kita dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mengantarkan kita mengerti apa yang Allah mau dari kita dan apa yang Rasulnya mau dari kita, sehingga kita mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta kepada Allah, maka Allah menyuruh nabinya untuk minta bukan harta, melainkan apa kata Allah? Allah berkata, wa qala rabbi zidni ilma. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Begitu juga dalam doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Rabb, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki berupa pemahaman akan agama. Begitu juga hadis atau firman Allah yang mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu melahirkan khasyah, rasa takut kepada Allah, dan rasa khasyah itu melahirkan ketenangan dalam menjalani kehidupan di dunia. Begitu juga taufik kepada amalan saleh. Kita mengerjakan salat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, mengerjakan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang. Dia adalah rezeki dan menjadi sebab ketenangan dan kebahagiaan dunia, lebih daripada harta yang kita punya. Dan juga al-ashab as-salihin, kawan-kawan yang saleh, yang mengajak kita kepada ketaatan dan mengingatkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Dia adalah rezeki yang agung dari Allah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita buka cakrawala kita dan kita tidak melihat bahwa kebahagiaan itu hanya terbatas kepada titel yang tinggi, terbatas kepada harta yang banyak, simpanan yang tiada terhingga, maka kita bisa mencari sebab-sebab kebahagiaan kita di pintu-pintu masjid, di lembaran-lembaran mushaf, dalam mendidik istri dan anak kita, sehingga kehidupan kita lebih cerah lagi. Tidak tampak dalam wajah kita kemurungan, kegundahan, kesusahan. Ketika kita sedih dan kita hanya minta dunia, sehingga kita lupa bahwa yang lebih baik dan lebih utama dari itu semua adalah kebahagiaan akhirat yang mengantarkan kita kepada ridhonya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.